Hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat workshop dari perspektif yang berbeda. Bukan sebagai kumpulan aktivitas harian, bukan sebagai sekadar tempat kendaraan diperbaiki, tetapi sebagai sebuah sistem bisnis yang memiliki input, proses, output, dan hasil akhir yang dapat diukur. Inilah cara berpikir yang menjadi dasar BPOS Operating System. Ketika saya mengamati banyak workshop, saya menemukan pola yang sama. Sebagian besar workshop dikelola berdasarkan aktivitas. Berapa unit masuk, berapa unit keluar, siapa yang sibuk, siapa yang lembur, apa masalah hari ini, apa komplain hari ini. Fokusnya berada pada aktivitas yang terlihat. Padahal aktivitas hanyalah gejala. Aktivitas tidak selalu menunjukkan kesehatan sistem. Dan karena itu banyak workshop terlihat sibuk tetapi hasil bisnisnya tidak stabil. Disinilah BPOS memiliki cara pandang yang berbeda. Workshop bukan kumpulan aktivitas. Workshop adalah sistem. Karena pada akhirnya tujuan workshop bukan menghasilkan aktivitas. Tujuan workshop adalah menghasilkan hasil bisnis. Dan hasil bisnis selalu ditentukan oleh kualitas sistem yang bekerja di belakangnya. Karena itu BPOS selalu memulai dari sistem, bukan aktivitas. Dalam BPOS, seluruh workshop dipetakan menjadi 6 elemen utama. Demand, capacity, flow, output, revenue, profit. Setiap elemen mempengaruhi elemen berikutnya. Dan gangguan pada satu elemen akan menciptakan dampak pada seluruh sistem. Karena itu, kita tidak melihat workshop secara terpisah-pisah. Kita melihatnya sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Semuanya dimulai dari demand. Demand adalah bahan bakar yang masuk ke workshop. Namun tidak semua demand adalah demand yang sehat. Demand dipengaruhi oleh market, brand, pricing, reputasi, dan pengalaman customer. Pertanyaan yang selalu kami ajukan adalah, apakah demand yang masuk sesuai dengan kemampuan sistem untuk memprosesnya? Karena demand yang terlalu rendah menciptakan idle capacity. Tetapi demand yang terlalu tinggi juga dapat merusak flow dan kualitas. Setelah demand, kita melihat capacity. Capacity bukan hanya jumlah stall, bukan hanya jumlah T adalah kemampuan total sistem untuk memproses demand secara stabil. Skill, resource, struktur kerja, waktu, tools, dan cara kerja sistem, semua berkontribusi terhadap capacity yang sesungguhnya. Setelah capacity, kita masuk ke flow. Dan inilah area yang paling sering menjadi sumber masalah. Flow adalah bagaimana pekerjaan bergerak dari awal sampai akhir. Ketika flow sehat, pekerjaan bergerak lancar. Ketika flow terganggu, bottleneck muncul, waiting time meningkat, WIP menumpuk, dan produktivitas mulai menurun. Dalam banyak kasus, masalah workshop sebenarnya bukan berada pada orangnya. Masalahnya berada pada flow yang tidak sehat. Flow yang sehat menghasilkan output yang sehat. Output bukan sekadar pekerjaan selesai. Output adalah pekerjaan yang selesai dengan benar, konsisten, sesuai standar, dan siap dikirim customer. Karena itu, kualitas output selalu mencerminkan kualitas sistem yang ada di belakangnya. Namun output belum tentu revenue. Dan disinilah banyak workshop mengalami kebocoran. Revenue bergantung pada kemampuan sistem menangkap seluruh nilai dari pekerjaan yang telah dilakukan. Billing, administrasi, scope pekerjaan, semua harus berjalan dengan baik. Karena pekerjaan yang selesai tetapi tidak tertagih dengan benar bukanlah revenue. Profit adalah hasil akhir sistem. Profit bukan hasil aktivitas. Profit bukan hasil kerja keras semata. Profit adalah konsekuensi dari sistem yang sehat. Ketika demand sehat, capacity seimbang, flow stabil, output konsisten, revenue tertangkap dengan baik, maka profit akan mengikuti secara alami. Ada satu elemen yang menghubungkan seluruh sistem ini, communication. Dalam BPOS, communication bukan hanya briefing, bukan hanya meeting, bukan hanya grup komunikasi. Communication adalah sistem saraf yang menghubungkan seluruh elemen workshop. Karena tanpa komunikasi yang sehat, demand tidak terlihat. Capacity tidak menyesuaikan, flow terganggu, output tidak terlaporkan, revenue bocor. Communication memungkinkan seluruh sistem bekerja sebagai satu kesatuan. Ketika masalah muncul, BPOS tidak langsung melihat gejalanya. Kami mencari penyebabnya. Misalnya revenue turun. Revenue bukan selalu sumber masalah. Bisa jadi masalahnya ada pada output, bisa jadi pada flow, bisa jadi pada capacity, bisa jadi bahkan pada demand. Karena setiap hasil selalu memiliki penyebab sistemik di belakangnya. Cara berpikir BPOS sederhana. Kami tidak bertanya, apa masalah yang terlihat? Kami bertanya, di bagian mana sistem mulai kehilangan performanya? Karena memperbaiki gejala hanya memberikan hasil sementara. Tetapi memperbaiki sistem menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Tujuan BPOS bukan membuat workshop lebih sibuk,
Tujuan BPOS adalah membangun sistem yang lebih sehat, flow yang lebih stabil, output yang lebih konsisten, revenue yang lebih terprediksi, dan profit yang lebih berkelanjutan. Karena sistem yang sehat akan selalu menghasilkan performa yang lebih baik dibanding aktivitas yang sibuk tanpa arah. Pada akhirnya, workshop bukan sekadar tempat pekerjaan dilakukan. Workshop adalah sistem, dan kualitas sistem tersebut akan menentukan kualitas hasil bisnis yang dihasilkan. Itulah alasan mengapa BPOS dikembangkan. Untuk membantu workshop owner membangun sistem yang lebih sehat, lebih teratur, lebih terkontrol, dan lebih profitable. Terima kasih. BPOS Framework. Agus Santoso, Business Inquiries Consulting, bpos@gmail.com.